Halo sahabat sehat amanah, sudah tidak terasa dok kalau Amanah Medical Center itu sudah 1 tahun berjalan melayani masyarakat Banjarmasin. Nah, pada event 1 tahun Amanah Medical Center, nah Insan Amanah nih mengeluarkan program namanya Podcast Amanah, Podcast Kesehatan Amanah, Bincang-bincang Sehat bersama Amanah. Nah, pada episode kali ini, yang pertama kali ini saya akan jadi host. Nah, saya Dr. Gigi Arianto. Tema yang kita bawa hari ini adalah apa itu amanah, dok. Nah, kali ini saya ditemani langsung oleh manajer pelayanan medis Rumah Sakit Amanah Medical Center. Mari dok. Ya, terima kasih Dokter Gigi Adi. Salam kenal untuk Sahabat Amanah. Perkenalkan, saya Dr. Samsul Rizal di Rumah Sakit Amanah sebagai manajer pelayanan medis yang mana bidangnya adalah memastikan bahwa di Rumah Sakit Amanah ini pelayanan medisnya sesuai dengan Iya. standar-standar terbaru dengan literatur terbaru sehingga masyarakat yang berobat di Amanah tidak perlu khawatir karena dipastikan semua standar pelayanan sudah sesuai dengan rekomendasi pengobatan terbaru. Beh, mantap. Nah, ini bakal jadi pertanyaan masyarakat, dok. Jadi kalau untuk panggilan dekatnya saya dipanggil Dokter Adi, kemudian Dokter Syamsul dipanggil Dokter Syam. Agak kebarat-baratan Agak ke ya. barat-baratan dok kayak gitu. Oke. Jadi ini jadi pertanyaan masyarakat di tengah kota Banjarmasin, kenapa sih ada dibangun Amanah Medical Center, dok? Oke, baik Dokter Adi. Jadi memang seperti kita ketahui ya Dok, di Mm. Banjarmasin ini sebenarnya sudah cukup banyak rumah sakit ya. Jadi amanah itu kenapa sih hadir? Jadi sebelum kita bercerita kenapa amanah itu hadir, mungkin kita perlu memberitahu dulu siapa sih sponsor utamanya amanah. Nah, Betul. nah, jadi Rumah Sakit Amanah ini Dok, itu punyanya Bapak Imam Agbor, kemudian juga bersama istri Ibu Sunarti. Nah, beliau berdua inilah yang menjadi pencetus berdirinya Rumah Sakit Amanah. Nah, Mm. jadi beliau kenapa sih kok nggak berobat aja ke rumah sakit yang ada di Banjarmasin gitu? Kenapa sih Iya, harus iya. sampai mendirikan rumah sakit sendiri Iya. gitu? Nah, jadi Rumah Sakit Amanah ini adalah mimpi dari owner kita, Pak Imam dan Ibu Wahyu Sunarti. Mm. Jadi beliau berdua ingin menghadirkan rumah sakit umum yang modern. Ya, Modern. betul sekali. Nah, rumah sakit umum yang modern, kemudian mengutamakan kenyamanan kepada Mm. pasien, kemudian juga selain itu kita juga membawa alat-alat yang canggih. Nah, jadi rumah sakit kita ini, rumah sakit amanah, selain dia memberikan penawaran layanan yang humanis, Heeh. juga berorientasi pada kenyamanan pasien, kita juga memastikan bahwa masyarakat yang berobat di amanah itu akan mendapatkan kualitas pelayanan medis yang terbaik. Nah, karena dok, di rumah sakit kita itu banyak sekali dokter-dokter spesialis yang mulai dari dokter spesialis aja Heeh. sampai yang sudah subspesialis dok. Nah, jadi subspesialis yang terkenal-terkenal di Banjarmasin itu udah banyak yang gabung ke rumah sakit amanah. Artinya rumah sakit amanah ini bukan lagi berbasis rujukan. Maksudnya bukan kita yang harus merujuk ke rumah sakit lain karena kita nggak ada dokternya, tapi kita yang jadi sumber rujukannya, jadi tempat rujukannya. Ya, betul dok. Jadi kita sudah menjadi beberapa pilihan rujukan dari rumah Nah, sakit-rumah sakit di sekitar Banjarmasin. Bahkan dari luar Banjarmasin pun kita datang dok. Jadi datang dari Kalteng, datang ke rumah sakit ke Banjarmasin dan menjadi pilihannya itu rumah sakit amanah. Karena itu tadi kita satu alatnya lengkap, kedua dokter spesialis dan subspesialisnya lengkap, alatnya apalagi dok, alat kita ini oh, alat tercanggih di tiap lininya masing-masing dok. tercanggih di tiap lini. Wah, menarik deh, tarik deh. Artinya kan kita nih nggak kaleng-kaleng dong. Istilahnya tidak kaleng-kaleng kayak gini kan. Artinya visi dari Bapak Imam Abror dan Ibu Sunarti ini kan tidak cuma mendirikan rumah sakit eh, yang ada di Banjarmasin, tapi memberikan layanan yang lebih gitu, Nah kayak betul gitu. dok, jadi itu kan beliau ini kan sering berobat ke luar negeri ya, beliau Ya juga dong. sering
Iya. medical check up pun beliau pada waktu itu masih mempercayakan rumah sakit di luar negeri. Nah karena sering bolak-balik ya, beliau udah pernah ke Malaysia, ke Singapura, dan beliau akhirnya jatuh hati ke salah satu rumah sakit di Singapura. Iya. Nah karena sering ke sana beliau mikir, daripada bolak-balik terus ke Singapura, kenapa nggak bikin sendiri aja ya? Wah. Akhirnya konsep rumah sakit di Singapura itu dok yang beliau bawa ke sini diamanah, jadi masyarakat bisa mendapatkan layanan sama seperti rumah sakit terkenal di Singapura, tapi ada di Banjarmasin. Nah, yang mantap itu. Jadi anggapan nih Bapak Imam dan Ibu Sunarti ini bawa rumah sakit Singapura ke masyarakat Banjarmasin. Wih, kelasnya mantep, mantep kece badai. Nah, kemudian ini kan banyak banget dok yang lini-lini yang tadi dokter bilang kita punya semua lini unggulan di tiap lininya kayak gitu kan ya. Agak belibet-belibet nih saya deh. Nah, apa aja dok layanan unggulan yang ada di Amanah Medical Center nih dok? Oke, jadi dok di konsep awal kita akan bikin 12 center. Nah, 12 center ini artinya kita punya 12 unggulan. Iya. Nah, dari 12 ini dalam 1 tahun ini kita sudah berproses kurang lebih saat ini sudah dari 12 center itu kita sudah bisa memenuhi 5 di antaranya. Jadi yang kita utamakan pertama adalah teknologi laboratorium tercanggih. Teknologi laboratorium tercanggih. Kita bisa memeriksakan hampir semua jenis pemeriksaan laboratorium. Oke. Periksa darah kita bisa. Habis itu yang punya benjolan kemudian mau diperiksa apakah itu benjolan Oh, tumor-tumor. dia jinak atau ganas Iya, kita iya. bisa, gitu ya. Mau cek darah apapun A sampai Z di rumah sakit Amanah nah itu laboratorium. Kemudian yang gak kalah adalah kita teknologi radiologinya dok. Nah, teknologi radiologi ini kita tidak pernah beli alat yang nomor 2 dok. Waduh. Yang nomor 1 yang kita beli. Kita punya CT scan, Ya. MRI. Mungkin ada rumah sakit lain juga udah punya kan? Ya. Adalah yang terbaru. Ya. Di kelasnya masing-masing. Boleh di dok boleh dijabarkan sedikit dok alat kita tuh yang kayak gimana dok radiologinya dok? Jadi untuk radiologi kita punya multiple CT scan. Jadi kita bisa CT scan hingga 160 slice. 160 slice. Kemudian juga nanti imagingnya bisa dibentuk gambar jadi 3D dok. Nah, MRI kita udah 1,5 Tesla. Di Banjarmasin juga sudah ada rumah sakit lain, tapi dengan punya kita dengan imaging yang lebih kualitas gambar ya. Kualitas gambar juga lebih baik, sehingga harapannya itu nggak ada bagian-bagian yang tidak terlihat dengan baik. Nah selain itu kita juga punya satu alat di radiologi yang cuma kita yang punya Sakarsel, yaitu namanya BMD dok. Nah itu kita bisa ngecek badan kita terus kita bisa cek massa lemak, massa otot, kita bisa lihat tulang. Jadi yang punya tanda-tanda osteoporosis ini bisa kelihatan dan kita punya satu-satunya di Dan cuma kita yang punya. Ini konsepnya tadi rumah sakit Singapura dibawa ke Banjarmasin menyala. radiologi gigi kita juga belum mengangkat kok. Kita sudah punya panoramik. Iya. Kita juga sudah punya CBCT. Nah, CBCT. CT scan khususnya ke gigi ya dok. Iya. Nah jadi buat selain masyarakat dokter gigi yang butuh CBCT ya silakan bisa bermitra dengan kami. Nanti kami bisa fasilitasi untuk CBCT-nya dok. Sudah zona sebenarnya nyambit zona saya dong gitu. Dan sebenarnya kita juga bukan hanya punya alatnya dok untuk gigi sekalipun untuk radiologi kita ada dokter gigi konsultan radiografinya. Oh ya betul. Nah jadi dok di kami dok kalau dokter kirim pasien ke kami, insya Allah kita langsung diekspertisenya oleh dokter gigi spesialis radiologi ya dok ya. Jadi tidak hanya foto terus kasih hasilnya, Ya. udah ada ekspertisenya. Bener. Nah selain radiologi dok, nah yang sekarang lagi booming dok di Amanah, kita masih ada layanan unggulan lainnya. Yang pertama kalau di thread itu saya sering lihat dok ada yang ngeposting di Banjarmasin di mana ya tempat bersalin yang nyaman. Nah. Amanah salah satu tempatnya dok. Jadi di Amanah kita punya namanya maternity center, Iya. di mana di situ ruang bersalinnya nyaman,
privasinya pasti terjaga. Bahkan kita juga punya loh dok satu ruangan bersalin yang isinya tuh cuma satu pasien dok. Waduh. Nah, jadi kalau cari kenyamanan di sini. Di- Kalau di tempat lain yang mau dampingi persalinan dibatasi, Ya. tetap bisa keluarga inti bisa bergabung. Soalnya saya lihat semalam itu, saya juga sering keliling dok di rumah sakit Amanah ini. Jadi saya lihat di maternity center ini untuk ruang pasca bersalinnya saja itu ada semacam apa ya, kayak ruang tunggu di dalamnya, kayak ada living roomnya di dalam. Habis itu disediakan lagi bed untuk orang yang mendampingi. Wah, Nah, betul dok. Makanya jadi kita itu tidak hanya membuat nyaman pasien, tapi keluarga yang mendampingi pun nyaman juga. mantap. Sebelum hamil kan orang harus berupaya hamil ya dok. Iya. Nah, jadi di Amanah itu juga kita punya namanya Amanah Fertility Center dok. Iya. Tahu kalau masyarakat umum mungkin lebih mengenal dengan program bayi tabung. Program bayi tabung. Nah, program bayi tabung ini kan sebenarnya banyak dok. Tapi di Kalimantan sendiri itu ada banyak nggak sih dok? Nah, jadi dok, yang benar-benar lengkap dan holistik itu adalah kita dok. Kita satu-satunya. Satu-satunya. Kita berani mengklaim kita adalah satu-satunya fasilitas untuk fertility center atau program Satu-satunya. bayi tabung di Kalsel. Satu-satunya fertility center atau program bayi tabung paling lengkap Di Kalsel. di Kalsel. Jadi kita bisa bikin stimulasi sel telur. Stimulasi. Kita bisa pilih sperma yang bagus. Bisa sampai sorting sperma. Bahkan ketika kita cek dok, misal nih diperiksa ternyata spermanya nggak bagus, kita bisa kasih obat-obatan yang bikin spermanya jadi bagus. Oh, artinya tidak cuman mengambil sel telur abis itu masukin aja kayak gitu ya dok ya? Jadi kita pilih dulu sperma-sperma yang bagus tentunya dengan persiapan. Iya. Nah habis itu mempertemukan mereka pun kita bisa. Nah kalau di Kalsel kita satu-satunya yang bisa dok. Di Kalsel kita satu-satunya. Kalau di Kalimantan dok? Di Kalimantan sudah ada, di Kalbar juga sudah ada. Sepertinya nanti di Kaltim sedang berproses juga ada dok. Wah, Yang sudah ongoing kita. Artinya yang ongoing dan paling lengkap kita. Wih, Dan gitu. kita juga sudah ada pasiennya juga dok. Nah, Wah, ini kalau saya denger-denger itu sampai waiting list. ya. Nah, jadi daripada harus keluar dari kantor Iya. nanti harus ambil cuti panjang. Benar. Gitu kan. Habis itu nanti, nah yang repotnya kalau kita ambil program di luar Kalsel, kan kita harus naik pesawat ya dok. Bener, akomodasi. Sementara nanti ibu-ibu yang dengan bayi tabung inseminasi buatan itu tidak selalu bisa langsung naik pesawat dok. Benar. Kayak kita hadir di Kalsel, jadi kalau nanti sudah pembuahannya berhasil, mobilisasi lebih gampang dok. Bener. Di pesawat itu kan berpotensi bikin keguguran ya. Ya, dan harus ada surat dokter untuk transportnya kan dok ya. Jadi kalau misalnya cuman di Kalsel, cuman di Banjarmasin aja satu affordable yang kemudian lebih dekat. Nah kita yang dari Kalteng juga sudah ada dok. Dari Kalteng Kalteng. sudah ada yang mendaftar dari Kalteng untuk program di kita itu juga sudah ada. Asik. Nah, oke. Terus yang berikutnya dok. Iya dok, itu banyak nih. Kita masih di permukaan aja nih. Yang berikutnya tuh dok, yang sekarang itu kalau di rumah sakit selain Amanah itu ada waiting list yang sampai berbulan-bulan dok. Iya. Nah, kita punya namanya endoskopi. Nah, Endoskopi. endoskopi itu Ngapain nih endoskopi dok? endoskopi itu kita mau lihat kondisi saluran pencernaan kita dok. Ya. Jadi mulai dari kerongkongan sampai ke anus. Nah itu kita bisa lakukan dan tentunya tanpa waiting list. Nah, Selain itu dok, yang paling gongnya orang itu kan takut ya karena endoskopi itu kan dimasukin kamera lewat mulut atau lewat pantat Iya, ya, lewat bubur maaf ya. lewat atas atau lewat bawah kayak gitu kan dok ya. Orang kan mikirin sakit nggak ya? Iya. Gitu. Nah, bedanya di Amanah kita selalu semua pasien kita itu kita dampingi dengan bius dok. Artinya Pasien yang tidur didampingi sama dokter anestesi bener. dikerjakan dengan konsultan penyakit dalam. Betul. Be- Bangun-bangun udah selesai. Bangun-bangun sudah selesai dan tidak hasil. ada waiting list. Betul. Hasilnya untuk displaynya Iya. atau gambarnya itu luar biasa jernih dok. Jadi Iya. nanti oleh dokter Arif spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi itu akan diambil imagingnya dok. Jadi kita lihat kan, oh ini yang
lambungnya Iya. luka, ususnya luka, nanti difoto. Jadi meskipun pasiennya tidur, nanti bisa lihat hasil fotonya. Iya. Tapi kalau misalnya pasiennya berani mau sambil tidak tidur, itu juga memungkinkan. Dan yang perlu diketahui adalah alatnya itu yang paling bagus. Betul. Hai. Kalau di Kalsel alat kita bisa diadu ya. Nah, jadi kita alatnya paling canggih untuk tower endoskopi kita itu yang paling canggih selain digunakan untuk apa namanya endoskopi, misalnya ada anak keselak dok terus nyangkut, ada makanan nyangkut, koin nyangkut, kita bisa ambil pakai endoskopi tanpa operasi loh. Nah, Tanpa operasi sampai ya. operasi. Jadi kalau dia posisi masih di lambung, koin kan nggak bisa dicerna. Nah, oleh dokter kita dan alat kita itu sangat memungkinkan. Jadi kalau keselak kita bisa ambil. Kemudian selain bisa endoskopi, alat kita itu juga bisa bronkoskopi dok. Bronkoskopi ngapain dok? Nah, bronkoskopi itu kita mau lihat saluran paru-paru, saluran nafas. Saluran nafas. Nah, mulai dari kerongkongan juga sampai ke paru-paru itu kita bisa lihat. Dan dokternya ada dong. Kita punya dokter Ira, spesialis paru konsultan. Nah, beliau juga salah satu-satunya ya. Satu-satunya. Sepemahaman saya beliau satu-satunya di Kalsel. Nah, itu ada di kita juga dan itu adalah spesialisasinya beliau. Nah, jadi Mantap alatnya canggih, dokternya banget. canggih Canggih. juga. Gitu. Tidak kaleng-kaleng ya, dok ya, nggak penting nggak bikin sembarang rumah sakit ini. Apalagi dok, ini kan endos. Kita ada yang program bayi tabung IVF, kemudian kita juga ada endos center. Kemudian apalagi dok kita Nah, punya? yang Dok? saat ini kita kembangkan dok, kita sebentar lagi yang terdekat ya dok ya, yang terdekat kita akan ada klinik pria dok. Klinik Ya, pria. ini dalam proses klinik pria, nanti kita juga kedepannya akan ada estetik center, kemudian kita yang dalam pengembangan juga saat ini adalah cardio cerebrovascular center, nanti masyarakat Banjarmasin yang membutuhkan pengobatan mengenai otak dan jantung, kita punya unit khususnya, saat ini kita sedang pengembangan. Otak dan jantung ini kan kalau misalnya kita bahas ke sahabat-sahabat sehat amanah ini kan bahasanya terlalu ya dok terlalu berat. Kenapa dengan otak saya? Kenapa dengan jantung saya? Kalau gampangnya dok, yang CCV ya dok ya, cerebral cardiovascular center ini dia itu untuk siapa aja sih dok Nah, sebenarnya? jadi nanti di CCP saat ini kita bisa melayani masyarakat yang punya gangguan atau keluhan di otak, mulai dari stroke, kemudian sering kejang-kejang kayak step kayak gitu ya. Kemudian selain itu bisa juga ada tumor. Nah, baru-baru ini ya dok ya kita berhasil mengangkat tumor. Oh iya, yang kemarin dok ya baru banget itu. Ya, kita baru banget sukses ngangkat tumor. Nah, dan dokter spesialisnya juga bukan kaleng-kaleng. Bener dok. Oleh dokter Audi spesialis bedah saraf. Jadi kita berhasil ngangkat tumor dan pasiennya dok cuma 1 hari di ICU, kemudian sudah pindah 1 hari Satu dok. hari. Cuma 1 hari dan 1 hari ya dok ya. dan sudah pindah ke ruangan biasa. Nah, jadi kita sudah cukup expert untuk di bidang itu. Nah, kedepannya kita akan bisa mengembangkan jika ada pasien-pasien stroke, kita bisa mengambil sumbatannya. Nah, nanti kita juga akan ada flashing otak yang mungkin sering dikenal dengan cuci otak. Kedepannya kita akan mengembangkan itu juga dok. Nah, kemudian untuk di layanan jantung, kita punya 4 dokter spesialis jantung yang luar biasa. 4 dokter spesialis jantung. Nah, itu yang jadi andalan juga di Kalsel. Jadi semuanya memiliki keahliannya masing-masing. Oh, sudah konsultan semua nih. Dan tentunya disupport oleh alat-alat mendukung ya dok ya. Kita punya ekokardiografi yang sudah banyak para pejabat membuktikan. Banyak para pejabat di Kalsel yang membuktikan bahwa kecanggihan alat kita, jadi kita bisa ekokardiografi yang tercanggih juga dok, dan di Kalsel dia tercanggih, sudah kita konfirmasi ke beberapa rumah sakit lain. Kemudian kita juga bisa mencari sumbatan pembuluh darah jantung yang namanya itu CT scan kalsium kardiografi. Jadi kita bisa lihat sumbatan di pembuluh darah jantung tanpa cath lab. Nah, jadi nggak perlu ada cath lab. Kita dengan CT scan kita bisa tahu ada potensi sumbatan itu di mana.
Selain itu kita juga bisa MRI jantung juga dok. Oh, yang semalam itu yang ada, kita nggak sebut merek ya dok ya, yang ada pejabat datang ke sini itu Nah, itu CT CT scan. kardiak. Oh, CT kardiak. Jadi beliau dengan CT kardiak itu kita bisa lihat fungsi jantung kita. Kita bisa Keren keren lihat keren keren. ada potensi sumbatan juga atau enggak. Nah, itu kita kemarin banyak sekali ya pejabat ya, Dok, Iya. yang bergelombang. Total mungkin para pejabat itu sudah 20 sampai 25 orang kali ya, Dok ya. Ada 25 ya, kurang lebih 25. Artinya mereka ini kan seperti yang tadi ya dok ya di awal, bahwa orang-orang kita ini karena mungkin dalam tanda kutip meyakini tidak lengkap di Banjarmasin, lalu mereka keluar negeri, contoh ke Malaysia, contoh ke Singapura, setelah ada AMC akhirnya mereka pindah. betul, betul. Jadi salah satu pejabat tersebut ya, Dok ya, memang beliau tidak pernah mengerjakan, sudah beberapa kali mencoba gitu kan dok buat CT kardiak tapi selalu gagal. Nah, giliran ke kita Langsung sukses, iya, itu menyala. kan beliau itu sudah di center jantung juga di Indonesia itu gagal dok karena sudah beliau punya kelainan irama jantung sehingga harus sulit ditangani, tapi pas datang ke kita bisa tangani. Dan Mantap. beliau sangat puas sekali karena alat kita canggih sehingga gangguan irama jantung itu bisa lebih mudah kita toleransi gitu. Oh, secanggih itu alat kita. Iya, bahkan sensor jantung nggak bisa, giliran ke kita alhamdulillah beliau bisa di CT kardiak. Wis, mantap. Kemudian ini tadi kita yang ada programnya kan nanti bakal kedepannya ada center untuk laki-laki, ya kan, kemudian estetik. Nah, kemudian kalau di Amanah sendiri dok, mungkin ini expertise saya dok ya, karena saya sebagai dokter gigi, banyak masyarakat yang nggak tahu dok bahwa Rumah Sakit Amanah Medical Center ini untuk spesialis gigi itu sebenarnya sangat lengkap, bahkan dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang ada di Banjarmasin dok. Untuk total dokter gigi yang ada di Rumah Sakit Amanah Medical Center ini, itu kita ada 12, satunya yang tadi dok, dokter spesialis radiologi konsultan, kemudian 11-nya itu 3 dokter gigi umum dan 9 dokter gigi spesialis, dan itu sudah mengcover semua expertise dok. Nah, berarti semua spesialis gigi itu ada di Amanah. Ada, dan didukung dengan pencitraan radiologi yang mantap juga. Berarti buat yang punya penyakit gigi, Benar banget. pengen estetik gigi bisa nggak dok? Gas. Mutihin gigi dok ya? Bisa. Ratakan gigi. Bisa dok, kita ada semua, bahkan untuk pemutihan gigi ini di promosi nih. Untuk memutihkan gigi mungkin orang tuh bayanginnya kan bakal mangap, buka mulut berlama-lama, itu ada yang setengah jam kayak gitu karena alat lasernya yang prosesnya lama. Di kita itu dok alatnya sudah canggih, dalam hitungan menit selesai. Wih. Jadi kalau misalnya dibilang untuk mutihin gigi kita harus menunggu lama, enggak, prosesnya cepat. Wih, mantap. Karena alatnya sendiri sudah paling top, kece badai. Jadi buat mutihin gigi cepet, aman dok ya. Aman. Nah itu, jadi ya itu salah satu keunggulan kita ya dok. Iya. Kita bisa mendatangkan semua spesialisasi. Bener. Jadi kalau mau buka fakultas kedokteran gigi bisa nih dok ya. Bisa. Bisa. Bahkan kita tuh kalau misalnya dibilang dok, untuk kelengkapan spesialis itu bisa digolongkan kayak rumah sakit tipe A atau rumah sakit khusus gigi dan mulut. Nah. Jadi saking lengkapnya rumah sakit amanah rumah sakit Amanah Medical Center ini dok, kita gigi sendiri itu spesialisnya lengkap dok. Ada masalah gigi bungsu, infeksi, bedah mulut, gas. Masalah gusi, kita periodonsia, ada gas. Mau gigi nggak mau dicabut tapi mau dipertahankan, konservasi gigi, gas, ada. Mau apa lagi, ngerapiin estetik prostodonsia, gigi tiruan, ada, gas. Kita mau ngerapiin gigi saya carut marut kiri kanan nggak maju mundur, ada ortodonsi, gas. Nah dok,
Misalnya ada yang mau masuk militer tapi giginya ompong gitu dok. Bisa banget dong. Bentar dulu, mirip banget apa enggak? Jangan salah. Kalau bikin gigi palsu banyak yang bisa dok. Bikin harus, gigi harus palsu mirip kan, iya. sampai itu Bener gimana, banget dok. gimana? Kalau kita dok untuk pembuatan gigi palsu itu tidak lagi dibuat sembarangan dok. Kita ada 2 dokter prostodonsia khusus spesialis untuk membuat gigi palsu. Ada dokter Genadi, spesialis prostodonsia, dan dokter gigi Gandis, spesialis prostodonsia. Jadi memang spesialis untuk buat gigi palsu. Jadi kalau misalnya misalnya nih kayak terakhir dok, ya kita ada nerima satu pasien, beliau itu ya anaknya ini kayak gitu mau masuk ke akademi dok, masuk akademi. Nah, kemudian orang tuanya mau cabut gigi bungsu 4. Dikerjakan sama dokter spesialis bedah mulut kita, dokter gigi Wildan, itu langsung 4-4-nya selesai dan dikerjakan dalam 1 hari. Nah, Dan bisa langsung pulang. Jadi konsepnya tuh keren banget dok. yang penting giginya mirip ya dok ya. Giginya mirip. Kalau misalnya mau lepas gigi bungsu bisa, mau masang gigi palsu pun. Nah, soalnya kan kadang di beberapa sekolah itu kan Iya. ada yang nggak boleh cacat di giginya ya dok. Benar, ya. benar. Berarti kita bisa ya dok. Bisa, ya? Dok. Oke, buat masyarakat Banjarmasin sekitarnya, ya nggak usah ragu buat ke Rumah Sakit Amanah. Masalah gigi kita beresin semuanya ya. Oke. Kita lengkap dok. Bahkan salah satu program unggulan dari Poli Gigi di Amanah Medical Center kita adalah dental implant dok. Jadi implan gigi. Nah, karena kita di sini karena saking lengkapnya itu kita sampai salah satu program yang kita usungkan adalah dental implant. Jadi dental implant ini mengembalikan gigi yang hilang seperti semula. Dan orang tidak bakal notice bahwa itu gigi palsu. Keren. Nah, itu gigi palsu dok. Kan masih musim juga tuh gigi-gigi yang ada emas-emasnya. Nah, bisa nggak kita masang gigi emas dok? Kalau emas jadi kayaknya lagi mahal. Emas jadi kayaknya nggak mahal. Pasangnya bisa nyari emasnya yang agak susah kayaknya. Emasnya agak mahal. Nanti kalau misalnya pasiennya mau bawa emas sendiri kayaknya boleh. Tapi bisa. Ya, oke. Itu dari gigi dok. Kita program unggulan kita ada banyak, ya dok ya. Kemudian program yang coming soon. Dan coming soon ini saya yakin bahwa tidak jauh-jauh banget. Tidak jauh-jauh banget. Nah, kemudian gambarannya ke depan Rumah Sakit Amanah Medical Center nih, gambarannya kayak gimana sih dok? Untuk sahabat-sahabat sehat amanah nih dok, membayangkan, wah rumah sakit kelas Singapura dibawa ke Banjarmasin kayak gitu. Gambaran ke depannya gimana sih dok? Ya, baik dok. Jadi Rumah Sakit Amanah ini di awal kita udah singgung ya dok ya, kita pengennya jadi seperti rumah sakit di luar negeri ya dok. Ya. Nah, jadi nanti untuk masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit Amanah, kita akan sediakan center-center yang tentunya lengkap. Di mana dok nanti? Kalau dok, kan gambaran masyarakat sekarang itu kalau mau berobat ke rumah sakit singgah dulu ke pendaftaran. Benar. Habis itu nanti antrinya berkumpul sama semua pasien lain. Benar. Nanti obatnya antri lagi di farmasi, Aduh. darahnya lagi ambilnya antri. Nah, nanti di center-center kita nggak kayak gitu dok. Jadi pasien itu cukup langsung datang ke center tersebut, daftar di situ, obat di situ. Nanti mungkin hanya perlu keluar itu untuk cek radiologi ya dok ya. Nanti pembayaran juga selesai di situ dok. Jadi one stop service. One stop service. Nah, jadi semuanya dilayani di situ, dan nanti di center-center tersebut warga Banjarmasin tidak perlu khawatir bergabung dengan pasien-pasien lain, karena nanti kita akan pisah semuanya dok. Kita akan pisah sesuai penyakitnya. Dipisah karena kita punya center-centernya. Paru-paru kita pisah, Iya. anak kita pisah, ibu hamil kita pisah, Benar. pasien jantung kita pisah. Benar. Nah, jadi itu lebih nyaman. Nah, dalam waktu terdekat dok, kita akan ini kita lagi serius-seriusnya Iya. ngurus men's clinic. Men's Nah, clinic. men's clinic Untuk laki-laki. Sobat sehat yang laki-laki. Khusus laki-laki Khusus laki-laki. yang spermanya kurang bagus
atau kalau berdirinya kurang Kurang tegak, tegak. atau kalau berdiri cuma bisa sebentar aja, Oh. atau bahkan susah untuk berdiri bagi para lelaki. Tunggu ya, sebentar lagi kita akan punya spesialisasi dalam hal tersebut. Kita punya Dokter Riza spesialis urologi, kemudian juga kita punya Dokter Jeffrey spesialis andrologi. Sebentar lagi kita akan launching, siap-siap untuk masyarakat Kalsel, dan tentunya satu hal lagi, kita ruangannya khusus. Wah. Nggak perlu malu, Dok. Jadi kan malu ya, Dok ya. Iya, betul, Dok. Karena tujuan mereka itu kan sebenarnya berobat, tapi karena ada privasi yang tidak mau kemana-mana, akhirnya Rumah Sakit Amanah Medical Center ini menciptakan ruang khusus private. Jadi nggak perlu malu lagi, Iya. dokternya juga cowok-cowok, Iya. perawatnya cewek. Oh, cewek. Tentunya enggak. Terus kita nanti tentunya hal-hal yang private perawat nggak ikut dong. Benar. Jadi nanti hanya konsultasi dengan dokter. Jadi perawat hanya tugasnya tensi, tanya-tanya awal, Benar. kemudian sisanya full sesinya private sama dokter. Ya, artinya privasi pun sangat dijaga. Betul sekali Privasi dong. sangat dijaga ya. Jadi kan, nah, kalau di Kalsel mungkin sudah ada men's clinic. Nah, nanti di Amanah kita akan bikin yang versi sangat private. Sangat private disertai dengan alat yang sangat lengkap. Nah, jadi kita bisa berikan itu semua, obat-obatannya kita Ya. juga tersedia ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, karena buat bikin berdiri itu, Dok, kita biasanya perlu beberapa kali, Dok. Oh, kalau misalnya ke Jakarta berapa kali PP? Betul. Wah. Jadi kita bisa tangani di Kalsel dan tidak perlu ongkos pesawat. Bener banget. Nah, jadi jalan darat teman-teman dari sekitaran Kalsel, Ya. Kaltim, Kalteng, kalau Kalbar jauh Ya. ya. Nah, itu bisa ke Kalsel, nanti kita bisa tangani, kita bikin supaya bisa berdiri tegak. Ya. Jadi Oke. kita nih memang tujuannya tuh membawa rumah sakit kelas internasional ke Banjarmasin. Betul. Nah, kayaknya kita banyak banget panjang lebar, Dok, ya. Kalau misalnya kita kemas jadi satu nih, kayaknya bakal 7 hari 7 malam. Ya, jadi untuk pengenalan pertama ini, Dok, kita mengenalkan, ya kan, kita kenalin seluas-luasnya. Tapi jangan khawatir, sahabat-sahabat sehat Amanah, masih banyak sesi-sesi selanjutnya. Nah, sebelum kita terpaksa kita tutup, ya. Jadi ada nggak pesan khusus untuk sahabat-sahabat sehat Amanah ini, Dok? Oke, baik bagi warga Banjarmasin, Kalsel terutama, dan warga sekitar Kalsel yang ingin berobat di Rumah Sakit Amanah, kemudian bingung mencari pengobatan yang canggih, mencari dokter spesialis yang juga berkualitas ya, Dok ya. Amanah hadir untuk memberikan solusi. Yang butuh privacy kami sediakan, yang butuh alat canggih kami sediakan, yang butuh dokter spesialis dengan kualitas terbaik kami juga sediakan ya. Jadi jangan takut untuk berkunjung ke Rumah Sakit Amanah. Kalau juga kondisi jauh dari Rumah Sakit Amanah bisa menghubungi call center ya, Dok ya. Iya. Nah, dari call center tersebut kita bisa informasikan apa yang Bapak butuhkan dan kami siap melayani dengan baik. Layanan ambulan 24 jam sampai ujung pun dijemput. Betul. Iya. Kita sudah pernah jemput ya, Dok ya. Oh, sejauh apa, Dok? Nah, kalau jadi boleh tahu? kita promosi lagi. kita harus jor-joran dong. Jadi kita punya ambulan yang harganya itu hampir 1 M, Dok. Waduh, Nah, kenapa bisa sama ini? Wah, ini kita gak jadi nutup nih jadi. Tapi ini menarik, Dok. Kok bisa sampai harganya 1 M? nah jadi ambulan kita itu adalah ambulan emergency. Iya. Nah, kalau buat masyarakat yang pernah lihat film-film Korea, Iya, yang iya, temanya kedokteran rumah sakit, itu ada ambulan yang punya ventilator. Ventilator Itu artinya alat untuk nafas. alat bantu nafas. Alat bantu Nah, nafas. kita kemarin sudah pernah, Dok, kita jemput di Kapuas. Kita datang ke Kapuas, pasiennya dalam kondisi tidak sadar, Ya. tapi kita mampu pindahkan ke Rumah Sakit Amanah. Masih bisa ditransport Masih karena bisa. kita ada ventilator tadi. Nah, jadi di ambulan kita tuh sangat lengkap, Dok. Makanya fasilitas untuk bangun satu ambulan itu kita butuh biaya ya kurang lebih 1 miliar lah. Artinya kalau misalnya saya kasih gambaran tuh kayak mini ICU kayak gitu Nah, ya jadinya ya. Itu rumah berjalan gitu. Rumah berjalan, ICU berjalan. Nah, Oh. ICU berjalan.
Jadi satu M ini bukan kaleng-kaleng. Jadi masyarakat yang butuh fasilitas jemput kita Ya. juga bisa fasilitasi, Gitu. nanti kita bisa fasilitasi. Jadi tidak perlu khawatir ambulannya yang seperti apa karena kita punya ambulan dengan kualitas yang sudah sangat mumpuni. Sangat mumpuni. Artinya ini bukan cuman ambulan untuk memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lain, tapi berserta pelayanan-pelayanan medisnya. Oke. Terima kasih banyak Dokter Syam telah hadir menemani saya di sini. Oh, sesi kita yang saat ini adalah memperkenalkan ya. Kalau misalnya ada sahabat-sahabat Sehat Amanah yang ingin bertanya, boleh di kolom, mana kolomnya di sini ya? Oh, di komentar. Di kolom komentar di sini, nah, di sini. Nah, kolom komentar, nah itu bisa kita langsung jawab. Ya, Yana? Belum. Nah, nanti kita akan rutin ya dok ya kayak Iya. gini. Nah, jadi buat warga Kalsel ada yang mau request tema atau pembahasan tertentu, kita siap fasilitasi, kita akan rutin tiap minimal 1 minggu sekali. Kita akan hadir podcast seperti ini ya dok ya. Yang punya tema-tema khusus, yang mengganjal di hati, kita siap bantu fasilitasi. Jadi jangan lupa nanti tinggalkan komennya supaya kami bisa tahu apa yang kalian butuhkan. Karena kita ini selain kita mau melayani secara langsung, Dok, kita juga mau melayani secara luas supaya masyarakat Banjarmasin khusus, kemudian secara luas masyarakat Kalsel ini tahu bahwa ada yang bertanya. Oh, ada yang ada. bertanya. Ada yang bertanya. Boleh deh, apa tuh pertanyaannya? Dibacakan aja mas. Kalau mau cek gen kandungan kemana ya? Soalnya anak pertama thalassemia. Wah, cek gen kandungan karena anak pertama thalassemia. Wah, ini pertanyaannya keren banget nih, Dok. Nah, oke, gimana, oke. Dok? Kita bisa nggak? Nah, jadi untuk khusus pemeriksaan genetik sayangnya kita belum bisa memfasilitasi. Nah, jadi pemeriksaan genetik mungkin buat masyarakat umum secara ketahui itu secara langsung kami tidak bisa memfasilitasi untuk diperiksa di amanah. Nah, tapi jika memang diperlukan kami bisa memfasilitasi kirim sampel dok. Kirim sampel, bagaimana itu, Dok? Nah, maksudnya, jadi Dok? nanti bisa datang ke rumah sakit kita, kemudian nanti datang kita ambil sampel darahnya. Kalau Iya. genetik kan ada beberapa sampel ya dok, Iya, yang Dok, bisa iya, kita Dok. gunakan, bisa darah, bisa air liur atau air ludah. Nah, itu kita yang tampungkan, kita yang fasilitasi untuk kirim ke lab yang bisa melakukan. Oh, Nah, jadi pasiennya tetap bisa kita layani di sini, walaupun kita secara layanan labnya belum, tapi kita kita akan bisa carikan. carikan. Nah. Oh, nah jadi tetap bisa. Jadi walaupun kita belum bisa melakukan pemeriksaannya langsung. secara langsung, tapi kita bisa memfasilitasi untuk pasiennya supaya mendapatkan itu ya dok ya. Betul. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Wah. Oh belum, belum itu artinya apa? Ini di oke. Karena ini jam berapa? Karena ini berhubung Jumat juga dok ya. Jadi saya terima kasih banyak Dokter Syam sudah mau menemani saya dalam topik hari ini. Ini bakal jadi episode pertama. Kita akan bakal terus adakan acara ini tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kesehatan dan layanan di Amanah Medical Center. Ya. Ada lagi. Oh nggak apa-apa, nggak jadi. Nggak jadi. Kira-kira berapa lama hasil labnya keluar? Oke, nah ini karena kita dari memberdayakan pihak ketiga juga ya Bu. Jadi untuk menunggu hasilnya kami cukup sulit sebenarnya untuk menentukan batasan berapa lama karena nanti itu tergantung fasilitas yang kami rujuk Bu, karena kami belum punya layanannya secara langsung. Jadi belum bisa kita memastikan ya dok ya, kita belum bisa pastikan itu berapa lama untuk jadinya gitu. Karena ya tadi dok ya, karena satu
kita juga ada satu dua hal yang membuat kita masih belum bisa ya. Kita baru anak bayi yang baru bisa duduk ya kayaknya ya, 1 tahun tuh baru bisa duduk ya. Jadi untuk layanan selengkap ini pun kita juga masih ada lubangnya sedikit dok ya. Jadi karena kalau misalnya kita yang punya alat pemeriksaannya, kita bakal bisa pastikan itu kapan selesai. Betul sekali. Tapi karena kita menggunakan pihak ketiga, jadi kita ada sedikit kendala, tapi tetap bisa kita fasilitasi. Betul. Ya dok ya. Nah, Kalau sampel itu bisa diambil pada usia 4 minggu. Usia 4 minggu bisa, karena sampel itu pada dasarnya kita bisa menggunakan darah atau air liur. oke. Kalau masih ada pertanyaan, tetap boleh loh ya. Boleh. Nanti via DM. Ini juga nanti kita juga akan posting di IG, juga bisa komen di IG-nya juga. Nanti kita akan bantu jawab jika masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Seperti itu ya. Oke. Sudah 3 kali gagal closing. Iya. Nah, yang keempat percobaannya harus berhasil. Oke. Kita cukupkan dulu sampai hari ini. Terima kasih kepada sahabat sehat amanah yang telah stay tune pada episode kali ini. Terima kasih kepada Dr. Syam. Saya cukupkan hari ini. Pokoknya untuk sahabat-sahabat sehat amanah, kesehatan Anda amanah kami.